Teman-teman, kali ini saya Hariman dari kelas 11 Multimedia. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Perkembangan Imperialisme dan Kolonialisme Barat di Indonesia. Apa itu kolonialisme dan imperialisme? Menurut KBBI, imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Dan Dan kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Dan ada juga pengertian kolonialisme barat sendiri, yaitu sebuah fenomena ekonomi politik di mana berbagai negara Eropa melakukan eksplorasi, menaklukkan, pendudukan, dan eksploitasi wilayah-wilayah dunia yang luas. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor pendorong lahirnya imperialisme dan kolonialisme. Faktor-faktor penyebab lahirnya imperialisme dan kolonialisme terbagi menjadi 3 faktor, yaitu yang pertama, faktor utama terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama A. Gold atau kekayaan, yaitu keinginan bangsa Eropa untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur adalah merengkuh kekayaan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, gospel atau menyebarkan agama, adalah Portugis dan Spanyol adalah negara yang mematuhi seruan Paus sebagai pemimpin Katolik dunia agar menyebarkan iman Kristiani ke wilayah jajahan. Maka mereka merasa telah mengembangkan tugas sebagai orang Katolik yang taat. Yang terakhir, glory atau yang bisa disebut kejayaan, yaitu di tempat-tempat yang baru didudukinya. Bangsa Portugis selalu menancapkan Padrão. Yang kedua, yaitu ada faktor pendukung. Yang sebenarnya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, adanya penemuan baru dalam teknologi maritim, misalnya kompas, navigasi, kartografi atau pembuatan peta. Dalam teknologi maritim, misalnya kompas, navigasi, kartografi atau pembuatan peta. Yang kedua, adanya semangat dan idealisme pribadi sejak Galileo Galilei mengatakan bahwa bumi itu adalah bulat. Mereka tertantang untuk membuktikan teori itu. Rasa penasaran dan idealisme ini kemudian banyak ditulis oleh mereka sebagai kisah perjalanan. Yang terakhir, adanya faktor pemicu, yaitu Konstantinopel atau Turki merupakan tempat bertemunya pedagang Eropa dengan pedagang dari dunia timur. Dagangan yang dijual misalnya emas, perak, rempah-rempah, tembikat, karpet, batu mulia, dan lain-lain. Mereka membeli barang-barang itu kemudian dijual di Eropa dengan harga mahal. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Terbagi yang pertama, Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang berlayar hingga ke Kepulauan Nusantara, yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, memimpin sekitar 18 kapal yang mengangkut 1.200 orang. Rombongan Portugis ini menaklukkan Malaka pada 1511 dan lalu menyasar ke Maluku pada 1512. Dari sini sejarah kolonialisasi di Indonesia mulai bermula ya. Yang kedua, rempah-rempah menjadi alasan utama Portugis menyeberangi Nusantara. Capaian Portugis ini kemudian diikuti oleh kerajaan tetangga Spanyol. Rempah-rempah menjadi alasan utama Portugis menyeberangi Nusantara. Capaian Portugis ini kemudian diikuti oleh kerajaan tetangga Spanyol, tak hanya Spanyol dan Portugis. Penjajahan ke samudra yang menjelma menjadi kolonialisme dan imperialisme itu
Hasilnya juga diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya, termasuk Belanda, Prancis, Inggris, Italia, Belgia, hingga ke Jerman. Lanjut, kita akan bahas tentang sejarah tentang VOC. Sejarah tentang tersesat. Yang pertama, sejarah terbentuknya VOC atau biasa disebut Phoenix Ostindische Company. VOC sendiri berdiri pada tanggal 20 Maret 1902 seiring diterbitkan oleh hak oktroy VOC atau legalitas semacam hak paten dengan sejumlah keistimewaan yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC. Hak oktroy sendiri terbentuk pada tahun 1902 dan dari penggabungan 6 perusahaan kecil yang sebelumnya telah beroperasi. Yang kedua, wewenang dan hak VOC sendiri yaitu yang pertama, melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magelhaens termasuk Kepulauan Nusantara. Kedua, membentuk angkatan perang sendiri. Ketiga, melakukan peperangan. Empat, mengadakan perjanjian dengan raja setempat. Kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Keenam, mengangkat pegawai sendiri. Ketujuh, yang terakhir, yang ketujuh yaitu memerintah di negara jajahan. Yang terakhir kita akan membahas tujuan, penyebab imperialisme dan kolonialisme itu kenapa bisa terjadi. Tujuan dari kolonialisme bertujuan untuk menguasai atau menguras habis semua sumber daya yang ada dan kemudian dibawa ke negaranya. Sedangkan imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh kepada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Dan penyebab adanya imperialisme dan kolonialisme yaitu terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor intern merupakan keinginan atau hasrat suatu negara untuk melakukan praktik kolonialisme, dan imperialisme demi mencapai kejayaan dan kemakmuran. Sedangkan faktor ekstern sendiri yaitu menyebabkan terjadinya kolonialisme dan imperialisme adanya persaingan di antara ekonomi negara-negara pelaku praktek kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata pada podcast kali ini. Terima kasih.